Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Oke happy people, kembali lagi sama aku Niki Rahman ya. Setelah sekian lama aku tidak on air, tidak bikin video di YouTube, akhirnya aku kembali lagi bertemu kalian. Tapi kemarin aku udah bikin video sih, cuman aku nggak present kayak gini ya, karena kemarin tuh kebetulan karena emang anak aku diundang ulang tahun, jadi ya udah sekalian aja aku jadi MC terus bikin video. Dan kemarin kan memang banyak juga ya di kolom komentar yang minta, ayo dong Kak Niki prakteknya mana, masa teori doang. Jadi ya udah aku upload deh. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang 3 tips menjadi berpemula. Nah, karena semakin banyaknya yang ingin jadi YouTuber ya gitu, tapi beberapa ada juga yang berpikiran bahwa menjadi YouTuber itu harus jago public speaking. Jadi YouTuber itu harus jago ngomong. Kalau menurut aku sih ya 60% iya ya, tergantung kontennya juga. Kalau kontennya tentang menjelaskan sesuatu, storytelling, of course ya kalian harus jago public speaking. Tapi kalau misalnya konten kalian tuh kayak masak atau konten yang memang membutuhkan secara dubbing aja, menurut aku ya nggak harus jago-jago banget gitu. Apalagi konten yang cuman harus pakai naskah di backsound gitu kan, itu kan bisa dilatih sebenarnya gitu dan gak harus in frame kayak aku kayak gini gitu. Tapi buat kalian yang emang pengen niat gitu ya, pengen jago public speaking ya, meskipun aku juga nggak jago-jago banget ya gitu, masih belajar juga. Tapi aku merasa ya bisa lah, ada lah pengalaman yang bisa aku sharingkan dan semoga bermanfaat buat kalian gitu. Oke, kita langsung aja ke tips yang pertama. Pertama adalah menulis skrip atau bisa dubbing juga. Seperti yang tadi udah aku jelasin, kalau kalian kontennya kayak masak atau tutorial, itu kan gak harus in frame kayak gini. Kalian bisa dubbing, nulis dulu naskahnya seperti apa. Kalau misalnya videonya udah jadi, tutorialnya udah jadi, nanti di belakang kalian baru tuh bikin suara. Terus kalau misalnya ada kata, kalimat, atau suara yang mungkin gak enak didengar nih, itu bisa diulang kembali gitu. Nah, kalau menulis skrip menurut aku ini penting banget karena itu sebagai kerangka apa yang kalian mau omongin gitu kan. Seperti aku nih sekarang aku ngomong di sini tuh nggak langsung ujug-ujug blam gitu kan, tapi sebelumnya aku memang menulis gitu apa aja yang mau aku omongin, poin apa aja yang mau aku sampaikan, itu penting banget gitu karena biar nanti tuh jelas arahnya mau kemana. Yang kedua yaitu adalah percaya diri dan don't overthinking. Ini udah jelas banget sih, harus percaya diri itu adalah sesuatu yang wajib. Gak cuma jadi YouTuber aja, tapi ketika kalian memilih untuk menjadi profesi apapun, kalau nggak percaya diri, ya kamu nggak akan jadi sesuatu gitu. Jadi itu benar-benar harus dipersiapkan rasa percaya diri kalian. Pastikan bahwa konten yang akan kalian buat di channel YouTube itu adalah sesuatu yang kalian suka dan kalian juga akan tahan banting ketika orang ngomong, "Ih, apaan sih lo bikin konten-konten yang kayak gitu? Apaan sih konten lo tuh nggak bermutu, nggak akan ada yang nonton," gitu kan. Nah, ketika lo udah percaya diri, menurut aku sih insya Allah ya, ketika orang-orang meragukan, kalian udah kuat mental. Itu tuh ya 2018 pertama aku bikin YouTube. Sebelumnya juga gitu, teman-teman aku bilang, konten yang bakal lo garap tuh kayaknya nggak akan banyak yang nonton deh dan kurang diminati gitu. Tapi karena memang aku suka dan aku percaya diri, ya udah aku nggak mendengarkan omongan mereka. Dan terbukti sampai hari ini, ya alhamdulillah meskipun gak terlalu banyak-banyak banget yang nonton, tapi ada lah gitu kan yang nonton nggak nol view, itu kan berarti menandakan bahwa memang konten aku juga dibutuhkan oleh orang-orang dan ditonton juga, bahkan subscriber aku juga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah cut to cut video atau misalnya kalian memotong video supaya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, biasanya kalau aku ngakalinnya nih ya guys, aku juga suka belibet kadang kalau ngomong. Pada saat on cam kayak gini ngerasa bahwa omongannya tuh nyambung, omongannya tuh asik. Tapi pada saat di review, ih kayaknya ada yang kurang gitu, kok kayaknya nggak nyambung gitu. Nah, akhirnya aku ngakalinnya adalah dengan meng-cut video itu jadi kalimatnya bisa nyambung. Misalnya gini, di menit 1:15 itu kata atau kalimatnya itu nggak nyambung lah gitu ya dengan apa yang harus kalian bicarakan. Nah, kata di menit 1:15 itu bisa disambungkan di 2:15 misalnya. Nah, berarti antara 1:15 sampai 2:15 itu tengah-tengahnya bisa dipotong. Nah, jadi itu bisa disatuin gitu. Nah, biasanya aku
seperti itu gitu ngakalinnya. Jadi pada saat di video tuh seperti kayak bisa ngomong gitu loh, asik gitu karena aku juga sebenarnya ngelihat dari, konten kreator yang lain juga gitu. Karena kan kalau misalnya tanpa cut ya, video yang tanpa cut itu pasti akan ya kelihatan lah sama yang enggak gitu. Nah, aku juga, oh berarti orang lain juga kayak gitu, ya udah aku juga kayak gitu kan gitu. Soalnya kalau misalnya tag ulang itu nggak memungkinkan sih kalau menurut aku ya, karena pertama harus dari awal kan, belum lagi kan kalau misalnya kita bikin video itu harus melihat suasana, jangan sampai berisik, cahaya juga harus oke, pastikan memori penuh, baterai juga penuh. Jadi kalau ujug-ujug gitu biasanya kan suka ada kendala gitu kan. Jadi diakalinya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman masih tahap belajar untuk public speaking misalnya, ya udah misal satu kalimat kalian ngomong dulu udah gitu terus nanti lanjutin, atau kalau misalnya kalian pengen oh langsung aja lah nggak usah di per kalimat gitu ribet atau per paragraf ya nggak apa-apa ngomong aja senatural kayak gini gitu. Nanti kalau misalnya ada yang salah bisa di-cut, nanti disambungin sama yang nyambung kalimatnya gitu sih kalau menurut aku dan itu sebenarnya banyak caranya. Nah terus, ini yang paling penting ya, ini bonus ya terakhir guys, harusnya ini 4 tips, aku baru ingat sekarang. Yang terakhir itu adalah konsistensi. Jadi ya kalau misalnya kalian mempraktekkan tips ini terus-menerus, menurut aku itu akan menjadi sebuah skill ya, karena kan ada pepatah yang bilang ala bisa karena biasa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa melakukannya setiap minggu misalnya 2 kali ngomong depan kamera nanti skill public speakingnya akan terlatih. Karena aku juga sebenarnya gak jago-jago amat. Cuman karena memang basicnya aku senang ngomong, senang public speaking, jadi ya udah aku juga bisa karena terlatih kok. Dan kuncinya itu sih menurut aku percaya diri ya, karena kebanyakan orang tuh banyak orang yang punya potensi, banyak juga yang sebenarnya bisa gitu sukses, cuman dia nggak punya rasa kepercayaan diri gitu kan, padahal potensi ada, pengalaman ada. Jadi ya sayang banget gitu kalau misalnya kalian punya potensi, kemauan dan pengalaman tapi nggak pede, itu sayang banget sih gitu. Nah teman-teman, jadi semoga bermanfaat 3 tips public speaking buat YouTuber pemula ya, yang masih ragu-ragu untuk mencoba karena ngerasa nggak bisa ngomong depan kamera, itu salah banget. Jadi YouTuber itu nggak harus pinter ngomong, tapi yang penting kalian punya konten yang bermanfaat, yang bisa dinikmati, yang bisa dicerna oleh viewers, oleh penonton, oleh netizen gitu ya. Kalau misalnya malu-malu nggak apa-apa bisa pakai backsound, bisa dubbing, atau misalnya masih belepotan nggak apa-apa bisa diedit-edit, masih banyak cara. Tahan banting aja kalau banyak orang yang ngebully, karena ya sama aku juga nggak ada yang memberikan apresiasi semua gitu di kolom komentar aku juga. Banyak yang ngomong, "Ah, terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak bacot, gak ada intinya." Segala macam itu banyak banget sih. Cuman kalau misalnya mereka ngomong kayak gitu, kita jangan fokus sama yang negatif, tapi fokus yang positif gitu. Karena pasti ada yang positifnya juga gitu kan, positif ada, negatif ada, ya udah kita fokus sama yang positif aja. Oke happy people, jadi itu tadi 3 tips dari aku, semoga bermanfaat dan bagi kalian happy people yang ingin menonton video-video aku yang sebelumnya kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini kalian bisa langsung klik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.